Paradigma kematian. Pasti kalian setuju semua bahwa kalau kematian itu bukan topik pembicaraan yang menyenangkan maupun lagi nongkrong sama teman ataupun sama keluarga. Dan pastinya kematian itu mempunyai paradigma yang banyak dan artinya pun juga luas. Dan saya sudah meriset dan saya sudah nanya banyak orang di jalan, apa sih kematian di persepsi mereka. Menurut Profesor Louis, kematian mempunyai dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, pandangan yang berpendapat bahwa manusia dapat menerima kenyataan akan kematian dikarenakan adanya harapan akan perbedaan personal. Kedua, yaitu ada pandangan kepercayaan tentang kematian, adanya kehidupan alam baka, dan demikian manusia dapat mengatasi ketakutan tersebut. Menurut Sandro, mendefinisikan kematian dengan cukup spesifik, yaitu berakhirnya fungsi biologis tertentu seperti pernapasan dan tekanan darah serta kegangguan tubuh. Hal-hal tersebut cukup jelas sebagai tanda-tanda kematian. Kok kita pikir hal yang pasti dalam hidup? Hal yang pasti dalam hidup adalah kematian, karena siapapun yang hidup di dunia ini, mau hewan maupun tumbuhan atau manusia, kita akan mengalami yang namanya kematian dan merasakan namanya kematian itu sendiri. Nah, terkadang kita selalu didoktrinasi atau dibodoh-bodohi dan tanda petik sama orang tua kita dan guru kita tentang kematian. Maka dari itu, hal kematian ini atau kata-kata kematian ini menjadi hal yang negatif atau suatu hal yang tidak menyenangkan, karena kita selalu diemeng-emengin bahwa setelah kematian itu hal yang mengerikan, yaitu ada bisa menjadi surga atau menjadi hal yang neraka. Nah, tapi kali ini saya nggak mau membahas tentang surga neraka, dan saya juga sudah meriset atau menanyakan ke beberapa orang di jalan tentang persepsi mereka kematian, dan ini videonya. Yang pertama shock dulu, Shock. karena orang yang biasanya hidup, yang biasanya udah ngejalanin hari-hari gitu kan, terus tiba-tiba dengan kematian tuh udah terkejut aja. Kematian tuh kayak kepulangan seseorang untuk pindah ke dunia lain, kayak ninggalin dunia asal. Seseorang yang mati, terus yang berpulang ke Tuhan. Pasti tentang kematian sih, kalau nggak mungkin kan pasti kematian. Kayak berita duka cita sih. Rojin itu adalah apa ya? Ya kalau misalnya ada orang mati, bagi umat Islam kita wajibnya mengucapkan yang kalimat itu sih. Pulang senang, Kenapa? nah bisa lakuin hal yang nggak bisa gue lakuin di luar. Seneng lah, Kenapa? bisa istirahat. Seneng sih, pasti seneng karena kan rumah kan tempat istirahat, jadi buat istirahat, buat ikut keluarga. Tuhan ya, karena gue belum siap ya kan. Ya karena gue pribadi juga belum siap lah, belum punya amal atau punya apa yang bisa ngedongkrak gue biar lebih baik lagi untuk hidup.
mati lain? Kalau berdua gue sih nggak takut, cuman Oh, nggak. Kenapa tuh? gimana ya? Kan kita bukan takut, Ah. Jadi kenapa? bukan takut ya takut, tapi lebih ke ini apa ya? Lebih ke percaya aja sih. Kepercayaan. Pasti kan semua orang bakal berubah. Pulang. Oh. Gimana hasil riset saya? Pastinya di sini ada yang pendapat atau yang tidak pendapat atau setuju atau tidak setuju bahwa beberapa narasumber gue menjawab dengan jawaban tersebut. Dan gue itu senang banget yang namanya meriset atau membedah kata-kata. Contohnya sebuah kata-kata ini yang gue mau bedah ke kalian, yang pastinya kalian bukan senang, tapi sering sekali mendengar kata-kata ini atau kalian juga sering mengucapkan kata-kata ini secara refleks atau secara spontan, yaitu adalah kata-kata inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Yes, kalau kita pikir jelas kata-kata itu pasti kita terbesit bahwa kita adalah seseorang yang telah meninggal atau sebuah bencana alam. Kita sering ada bencana alam atau seseorang. Nah, sebelum saya ngebedah lebih lanjut dan sebagainya, saya mau bertanya dulu nih sama kalian semuanya. Pertanyaan sederhana. Kalau kalian pulang ke rumah atau bertemu pacar kalian, kira-kira kalian seneng nggak ya bertemu orang yang kita sayangi gitu? Hati-hati jangan salah jawab ya. Saya yakin bahwa kalian semua di sini akan senang bertemu dengan keluarga atau pacar kalian. Lalu, kenapa kalau kita pulang ke sisi Tuhan, kita tidak? Ibaratnya kalau pulang ke sisi Tuhan itu, kita itu kan selalu pasti. Kita hidup di dunia ini sementara dan kita hidup di dunia ini seperti traveler aja, kita seperti kayak apa ya? Bisa dikatakan kita jalan-jalan lah gitu, kayak mungkin kalian liburan jalan-jalan ke luar negeri atau ke dalam negeri gitu ya, atau naik gunung gitu. Itu kan sebuah konsep yang dimana kita liburan. Dan pastinya kalau liburan kalian senang juga, liburan kalian senang dan habis liburan juga kalian senang, kalian pulang. Tapi lucunya kenapa kita selalu tidak senang kalau pulang ke sisi Tuhan, padahal kita dari sisi Tuhan, dari Tuhan ke sisi Tuhan. Well, ini bisa jadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus direnungi sama kita. Nah, baik lagi, kenapa kita bisa takut? Baik lagi kalau saya boleh mengulangi lagi, karena kita selalu didoktrinasi, dibodoh-bodohi sama orang tua kita bahwa kematian itu bukan suatu hal yang menyenangkan atau suatu hal yang indah. Karena pastinya kalian, kalau saya nggak mau lanjut lebih panjang lagi untuk masalah ini karena bisa lari panjang banget, yaitu mungkin kalau kita takut karena mati karena itu ada banyak reward gitu ya, yaitu surga neraka, tapi kita nggak mau membahas surga neraka. Dan kalau boleh diomongin kata-kata inna ilahi wa inna ilaihi raji'un ada pulang ke Tuhan, banyak orang yang menurut saya yang sedikit salah mengartikan atau kurang tepat atau mungkin bahasanya ada gagal paham tentang kata-kata inna raji'un. Coba kalau kita pikir kata inna raji'un adalah sebuah kata yang mengartikan ada kita pulang ke sisi Tuhan, Sang Pencipta. Gitu ya, kurang kita pulang ke Tuhan. Nah, sedangkan pulang ke Sang Pencipta atau ke Tuhan ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu sudah selalu mati atau selalu meninggal gitu ya. Nah, coba kalau kalian pikir gitu ya. Saya mengasih analogikan atau skenario seperti ini. Misalkan ada seseorang yang misalnya gini. Misalkan kalian mau jahatin teman kalian, dia itu mau jahatin dan kontekstual dan mencelakakan dia ya gitu. Ketika kalian mau mencelakakan teman kalian
kalian gitu ya, tiba-tiba pas kalian mau menuju mencelakakan, tiba-tiba kalian mengurungkan niatnya dan kalian mengingat Tuhan, mengingat bahwa Tuhan melihat kalian, perbuatan kalian, habis itu tiba-tiba kalian tidak mau melakukan atau tidak mau melanjutkan kejahatan tersebut. Itu sebenarnya udah kata-kata atau kalian mengalami inna rojiun balik ke situ. Atau enggak seperti ini juga, kita bisa mengatakan seperti ini juga. Bahwa misalnya kalian di perjalanan jauh gitu ya, atau di perjalanan gitu ya. Mungkin kalian jarang beribadah gitu ya, mungkin seperti itu, katakanlah jarang beribadah. Tiba-tiba kalian menemukan sebuah rumah ibadah yang sesuai dengan kepercayaan kalian gitu. Tiba-tiba kalian hatinya mau melakukan ke rumah ibadah tersebut dan kalian mau beribadah. Itu juga sebenarnya sudah termasuk inna rojiun atau inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Karena esensinya inna rojiun adalah balik ke Tuhan. Apapun yang kita lakukan secara mau negatif atau niat buruk, tiba-tiba kalian, intinya adalah tiba-tiba kalian mengurungkan niatnya dan kembali ke jalan Tuhan, itu pun juga suatu hal inna ilahi wa inna rojiun. Gimana? Apakah kalau dengan pembahasan seperti ini tentang kata-kata kata-kata pulang ke sisi Tuhan, gimana kalau dengan kata-kata ini? Apakah kalian masih takut atau kalian sudah bisa mengerti atau kalian sudah berubah pola pikir? Semua ini terserah kalian mau berubah pola pikir, mau tidak, mau pendapat apapun, karena di sini pendapat apapun tidak ada yang salah dan pendapat apapun di sini bisa menjadi benar. Dan maaf juga ya kalau memang tadi gue menyebutkan berapa kata-kata atau berapa nama yang berlibat gitu ya, atau nama-nama orang-orang filsafat gitu ya, beberapa orang tadi. Mungkin maaf banget kalau salah penyebutan, karena gue juga nggak tahu penyebutannya seperti apa yang baik dan benar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa nanti. Dadah. Saya mempunyai sebanyak riset untuk ulang, banyak riset